sahabat YouTube yang berbahagia dimanapun Anda berada. Inilah penjelasan Baradae tentang kronologi yang sebenarnya atas meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat yang dia sampaikan melalui kuasa hukumnya kepada awak media. Sebagai tersangka, kemudian dia akhirnya berpasrah sama Tuhan. Bahasanya, ya yang mau terjadi, terjadilah. Tapi nggak begitu juga. Akhirnya dia minta perlindungan Tuhan, dan kami sama-sama berdoa dengan dia, supaya dia dilapangkan hatinya, supaya dia bisa damai. Nah, biasanya orang kalau merasa damai itu akan bicara apa adanya, bicara secara tulus kan. Nah kemarin itu dia berbicara secara tulus dalam proses kita berkomunikasi secara intens, artinya wawancara maupun ngobrol, dia bisa berdamai dengan keadaan dan dia sepakat menceritakan semuanya apa yang terjadi, yang dia tahu, dia lihat, dia dengar, dan yang dia lakukan. Baik, Bang Deo, ini kan masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa kemudian baru sekarang memutuskan untuk mencari justice kolaborator atau membuka semuanya? Artinya keterangan yang sebelumnya diberikan bukan adalah keterangan ataupun juga kejadian yang sebenarnya. Begitu, Bang Deo Lipa? Ya, kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Tentunya, yang sebelumnya, karena dia berada di dalam tekanan oleh masa lalu. Tekanan masa lalu apa, Bang Deo? Ya, maksudnya kan masa lalu di sini adalah? Ya, pada waktu kejadian sama sebelum-sebelumnya rentang 1 bulan atau 1 bulan 2 bulan kan dia di bawah kendali struktural ya, pimpinan kan, sehingga apa kata perintah pimpinan dijalankan. Baik, gitu. Bang Deo mengatakan bahwa di bawah kendali pimpinan secara struktural. Artinya juga yang dimaksud soal tekanan tadi, tekanannya juga diberikan oleh pimpinan, Bang Deo? Iya, tentunya oleh pimpinan dan oleh tangan-tangan yang diwakili oleh pimpinan juga. Pimpinan yang dimaksud di sini pimpinan langsung yang tepat ada di atasnya langsung atau pimpinan seperti apa, Bang Deo? Ya, pimpinan utama lah. Masa harus dijelaskan? Tentunya kami ingin semuanya menjadi clear di sini, Bang Deo, sehingga iya, kemudian betul, kami ingin sekali ketika disebut pimpinan siapa sehingga bisa didefinisikan oleh Bang Deo begitu. Baik, ya, Bang Deo. Ya, tekanan seperti saya apa ya? Saya nggak bisa mendahului yang memerintahkan. Iya, tekanan seperti apa yang diberikan selama ini, Bang Deo? Ya, tentunya perintah supaya ikutilah skenario yang ada ini supaya nanti kamu aman. Kemudian yang namanya kami pimpinan, ya kamu laksanakanlah perintah dari kami, dan begitu. Pada saat sebenarnya kejadian itu terjadi, apakah Baradae ada di tempat kejadian itu sebenarnya, Bang? Ada. Menjadi saksi melihat langsung, Bang, kejadian itu? Atau hanya ada sekedar di tempat tapi tidak melihat langsung? Dia kan sudah jadi tersangka, otomatis dia diduga melakukan. Dan memang dalam pernyataannya juga dia melakukan atas perintah. Betul, artinya bahwa yang disebut sebagai memang melakukan, memang betul melakukan? Ya, betul. Makanya dia minta maaf kepada keluarga, kepada semuanya. Baik, Bang. Di sini juga dikatakan sempat Abang mengatakan bahwa saat berbincang-bincang Baradae ini mengaku tidak nyaman selama ini. Tidak nyamannya itu apa? Ada di apa, Bang, sebenarnya? Tidak nyaman ini maksudnya? Ya, kita nggak tahu ya tidak nyamannya, tapi tekanan ini kan kadang-kadang dari dia harus bicara apa, dia harus bikin cerita apa, dia harus bertindak apa kan. Ada tekanan, ada perintah dari orang-orang ya yang memang upayanya adalah untuk membuat kasus ini jadi kabur atau malah membuat dia menjadi kambing hitam. Nah, dia kemarin yang ngikutin itu aja. Tapi kemudian setelah dia sadar, mulai merenung, mulai percaya diri, mulai pasrah sama Tuhan, ya dia berubah. Dia menjadi orang yang bisa berbicara bebas apa adanya. Bang, berarti keterangan palsu yang tadi Abang sampaikan, keterangannya di bawah tekanan itu bukan hanya keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian, kepada tim khusus, tapi juga keterangan yang disampaikan kepada Komnas HAM, Bang. Ya, pada waktu itu tentunya begitu. Jadi bohong-bohong aja yang disampaikan. Nggak sesuai fakta yang terjadi.
Bang, bisa diuraikan nggak Bang, Ya. bohongannya itu apa saja? Apa saja yang tidak sesuai fakta? Apa saja yang berbeda? Karena kalau kami masyarakat mendapatkan datanya, memang dari awal ini beda-beda terus Bang. Adanya tidak konsistenan antara keterangan yang Ya. awal kemudian sampai keterangan-keterangan berikutnya. Bang, Ya, ya. Jadi gini, orang kalau berbohong satu, berbohong lagi berikutnya untuk menutupi kebohongan, tutupin lagi kebohongan sehingga hasilnya tidak konsisten. Namanya ilmu kebohongan. Kalau yang sempurna kebohongan kan nggak ada. Tapi ya sudah, karena tidak konsisten beda-beda, ya itulah berbohong. Jadi itu dilakukan oleh dia, tapi dia tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan yang terlibat berupaya melakukan kebohongan yang ada. Begitu. baik berarti Tapi nggak bisa. nggak bisa Ah. gimana Bang maksudnya? Ya nggak bisa lah, kebohongan itu kan nggak bisa tutupi, apalagi kejahatan. Kejahatan itu selalu akan terbuka, kejahatan itu. Hukum akan mencari jalannya sendiri, kemudian kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Baik, Bang, bisa nggak Bang, Ya. andai kata dibantu juga diuraikan, apakah kebohongan-kebohongan yang terjadi itu Bang, atau kebohongan-kebohongan dari yang sudah disampaikan? Ya, salah satunya disampaikan skenario tembak-menembak di Baradae, karena bela paksa ditembak oleh almarhum Joshua, kemudian dia membalas. Itu salah satunya. Ternyata nggak begitu kejadiannya. Gitu. Betul, Yang Bang. kedua, Baradae dibilang jago tembak. Nggak begitu juga kejadiannya. Gitu. Jadi banyak hal yang tidak konsisten kalau kejahatan ini, ya kalau kejahatan memang begitu, selalu nggak konsisten kalau ditutup-tutupi. Makanya pasti akan ketahuan terbuka. Baik, yang Abang Itu baru contohnya. uraikan ini baru 2 poin, masih banyak Bang poin-poin lainnya? Ya, kalau masih banyak tentunya nanti bukan wilayah kami, wilayah penyidik yang akan menyampaikan. Kalau penyidik juga menyampaikan. Ini kan pro justisia, jadi adanya nanti di persidangan lebih lengkap. Tenang aja, sabar. Karena memang kami nggak sabar, kami ingin sekali mengetahui Bang. Termasuk Iya, juga mungkin jangan, Bang. pernyataan yang Abang katakan itu mungkin juga menjawab pertanyaan masyarakat juga. Kenapa pada saat awal kasus ini terungkap dikatakan bahwa memang terjadi tembak-menembak membela diri Baradae ini. Tapi kemudian Ya. baru beberapa hari yang lalu ketika ditetapkan sebagai tersangka, Baradae ini juga mengatakan Ya. bahwa ini bukan karena membela diri. Berarti karena itu ya Bang, memang ada kebohongan dari sejak awal ya Bang? Sejak awal berbohong, tapi kan berbohong ini diciptakan oleh tim yang lebih besar lagi. Ayo, mari kita berbohong bareng-bareng. Oke, kan gitu. Kan itu bahasa sederhananya. Tapi kan ini Baradae ini kan atas perintah. Takutan dia ngikutin aja perintah. Suruh begini, ikut begini. Suruh begitu, ini. Namanya juga polisi wilayah masih baru ya, umur 24, masih muda. Masih taat perintah sama pimpinan, taat sama komando, sama struktural. Ya, nggak ada. Ya, gitu. Bang Deo, apakah Baradae Ya. ini merasa ditumbalkan Bang dalam kasus ini, apalagi setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, sebelumnya dia merasa ditumbalkan. Ketika kemarin dia baru sadar, kayaknya saya ditumbalkan. Dijadikan kambing hitam. Bukan kambing putih ya, kambing hitam. Baik, ternyata itu juga yang mungkin menggugah Baradae akhirnya memutuskan untuk sebaiknya saya akan bicara